Nah, yang langkah awal ini seorang manajer itu harus memplanning tadi ya. Proses memplanning ini dalam rangka menetapkan tujuannya apa, mengidentifikasi resource-nya yang dibutuhkan itu apa, dan dirumuskan strategi dan langkahnya yang mau diambil untuk mencapai goal tadi. Jadi si planning tadi kita jadi ada arah tuh yang jelas dan jadi guide kepada seluruh tim dalam bekerja. Kalau nggak ada planning, sepertinya akan apa ya, anggota tim akan kebingungan kemana nantinya arah dari organisasi tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua organizingnya ya. Setelah planning dilakukan si manajer itu mengatur sumber daya atau resource timnya gitu ya. Pengorganisian apa pengorganisasian ini tuh nanti apa melibatkan ada bagian tugasnya, mengatur struktur organisasinya dan menentukan siapa ini yang tanggung jawab setiap aspek atau pekerjaan aktivitasnya itu apa, siapa yang bertanggung jawab. Kalau pengorganisasiannya baik, setiap orang tahu itu, setiap orang di dalam tim tahu mereka perannya sebagai apa, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama biar goalnya tercapai. Ya. Terus setelah diorganising, diarahkan ya, didirect gitu. Nah, di directing ini si manajer memberikan arahan gitu ya eh, kepada anggota tim bagaimana dia mengarahkan macam-macam nih pengarahan itu bisa memberi motivasi, bimbingan, instruksi supaya si anggota tim itu bekerja secara efektif. Nah, nanti directing ini atau pengarahan ini melibatkan ada seni komunikasi yang baik antara manajer sama anggota. Ini ada skill khusus gitu ya untuk mengkomunikasikan sehingga si setiap anggota tim itu tahu bahwa apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana mereka melakukannya gitu ya. Itu fungsi manajernya. Dan terakhir ya ini pengawasan gitu, atau monitoring. Jadi ini proses yang memake sure atau memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu apakah sudah sesuai belum dengan planning gitu. Apakah apa mencapai nggak hasil yang diharapkan. Ya, jadi dimonitoring kinerjanya, kemudian dievaluasi, harus ini juga dilakukan koreksi kalau ada kira-kira ada deviasi atau penyimpangan nggak dari planning yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah, kalau tidak ada pengawasan, maka si manajer itu tidak akan tahu apakah si tujuan dari organisasi itu akan achieve atau tidak gitu ya. Apakah tujuan organisasi ataupun yang sudah direncanakan tadi bisa tercapai nggak dengan efisien dan efektif gitu. Nah, jadi keseluruhan proses tadi ya dari planning, organizing, directing dan monitoring itulah yang menjadi siklus dari manajemen tadi gitu ya. Dan siklus tersebut nanti membantu organisasi untuk berada on track yang tepat gitu untuk mencapai tadi ya tujuan, mencapai tujuannya dengan sukses gitu ya. Ya kalau singkatnya ya manajemen ini seni mengarahkan, mengawasi orang lain untuk mencapai tujuan dan bagaimana bisa menggunakan resource yang ada gitu ya, seadanya ataupun yang ada atau bisa juga resource-nya juga bisa bisa saja berlebih gitu ya dengan seefektif mungkin gitu ya. Kira-kira demikian untuk manajemen secara singkat versi Stoner ya. Kemudian fungsi-fungsi manajemen ya. Nah, ketika eh, kita berbicara terkait fungsi manajemen, ini ada 5 kalau di sini ya. Yang tadi ya, sebenarnya tadi udah disebutkan dari mulai planning, organizing, kemudian penyusunan personalia, pengarahan, dan juga pengawasan. Cuma di sini ada tambahan. Tambahannya yaitu yang ketiga, yaitu penyusunan personalia atau staffing ya, atau bagaimana mengalokasikan orang-orang di dalam organisasi ya. Ya, mulai dari merekrut, kemudian menempatkan, mengembangkan resource di dalam apa resource orang gitu ya di dalam organisasi. Nah, menyusun personalia ini penting karena orang-orang yang tepat gitu ya, the right man on the right place itu diperlukan supaya organisasinya achieve tujuannya itu lancar gitu.
memastikan si karyawan ataupun anggota yang ada di dalamnya itu memiliki ability atau keterampilan dan juga mungkin kompetensi yang diperlukan, gitu ya. Kalau belum, bisa diberikan pelatihan dan juga supaya menjaga semangat atau motivasi agar orang tersebut tetap produktif karena apa ya, ritme kerja seseorang atau manusia itu bisa turun naik gitu ya. Kalau fungsi-fungsi lain saya kira tadi sudah ya, perencanaan, bagaimana mengorganising dan juga bagaimana mengarahkan, terus bagaimana tadi mengawasi itu sudah gitu ya. Intinya lima fungsi utama tadi merupakan ini kerangka kerja yang memastikan bagaimana si tim di dalam organisasi bisa mencapai tujuan dengan cara yang terstruktur gitu ya. Semua fungsi ini saling berkaitan dan penting untuk bagaimana keberhasilan manajemen ke dalam setiap tugas, dalam setiap organisasi dia dalam dia menjalankan tugasnya. Kemudian ini langsung kalau ada yang bertanya silakan ya. Nah ini eh, tugas manajer gitu ya. Eh, ada tiga gitu ya. Di sini tugas manajer yang utama dalam sebuah organisasi. Tadi sudah ada ilustrasi di awal disebutkan bahwa seringkali diibaratkan seorang pelatih sepak bola gitu. Karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan, mengatur, dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari sebuah organisasi gitu ya. Nah, yang pertama yang mengarahkan tim gini ya. Nah, sama kayak pelatih sepak bola mengarahkan para pemain di lapangan. Si manajer bertugas memimpin, dia harus bisa memberikan arahan kepada tim, memastikan bahwa setiap anggota paham peran mereka, tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya ini melibatkan adanya komunikasi yang efektif ya, bisa memotivasi, memberikan dukungan pada setiap anggota agar mereka itu bekerja baik dan juga saling bekerja sama dan bersinergi. Nah, seperti halnya dalam sepak bola, setiap pemain punya posisi kan, tanggung jawabnya ada yang lebih back, tengah, pemain depan, ada yang menjaga gawang dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di organisasi, si manajer harus memastikan setiap orang bekerja sesuai kapasitas dan tugas masing-masing gitu ya. Ini ya, ini ilustrasinya Mourinho. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini ada gambarnya Zidane di sini, cuma hilang ya. Zidane kayak kabur. Kemudian yang kedua, mengatur strategi ini si Pep Guardiola di Manchester City ya. Yang kedua, mengatur strategi nah ya. Nah, selain tadi mengarahkan, memberikan arahan, si manajer itu bertanggung jawab untuk mengatur nih strategi ya, bagaimana dalam sepak bola misalnya ya seorang pelatih merancang strategi ya mau pakai formasi apa, kira-kira mau bertahan, mau menyerang atau strategi apa nanti ya permainan yang sesuai dengan kekuatan tim dan menyesuaikan tentunya lawannya siapa yang dihadapi. Ya begitu juga di organisasi, manajer membuat planning strategi untuk mencapai nih kira-kira untuk tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang sesuai situasi yang dihadapi apa kira-kira yang harus dilakukan gitu ya. Nah, strategi ini bisa mencakup bagaimana mengalokasikan sumber dayanya gitu ya, menentukan prioritas-prioritas, bisa aja mungkin merumuskan kira-kira nih pendekatan yang efektif kalau untuk mengatasi challenge atau masalah yang muncul di tengah jalan apa gitu ya. Ini mengatur strategi. Jadi kalau sudah diarahkan, diatur, ya kembali lagi terakhir bagaimana monitoringnya. Ini penting gitu ya. Bagaimana monitoring atau mengawasi. Nah, sama pelatih sepak bola juga kalau tadi sudah ada gitu ya diarahkan dan diatur strategi, memantau jalannya pertandingan dari pinggir lapangan. Si pelatih tadi memastikan apakah si rencana strategi itu dijalankan dengan baik nggak ya, dipantau tuh kinerja timnya, memastikan sesuai planning nggak dan dilakukan koreksi kalau ada hal-hal yang ya tidak jalan
sebagaimana mestinya gitu. Nah, lu nanti si manajer atau pelatih tadi siap mengambil tindakan terhadap seluruh perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Karena dinamika organisasi itu sangat harusnya dinamis gitu ya dan banyak terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Memastikan si tim itu tetap fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Ya. Semua tugas tadi ya yang dari mengarahkan mengatur strategi dan mengawasi ini penting untuk memastikan timnya tadi ya baik ya bekerjanya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi strategi ya. Iya. Ini ada tiga ya, yaitu struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan juga apa ada budaya organisasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena tadi baru satu arah gitu ya. Suara saya, Eh, ya, mangga Pak. mohon, mohon maaf Pak dosen, saya agak terlambat barusan. Oh Pak Ep ya ini, Iya. ya nggak apa-apa Pak, aman Pak. Ya daftar hadirnya udah Pak. Sementara nanti menyusul dulu Pak. Ya, Iya. Ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi walaupun Mbak baru menyimak, ternyata memang cukup jelas. Cuman di sini eh, terkait dengan manajerial, hmm. tentunya sehubungan dengan manajer ada ngata apa ada kalimat mengatakan bahwa manajer dapat menjadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin adalah manajer. Tentunya juga harus ada langkah-langkah pengembangan keterampilan manajerial. Nah, ini yang barangkali perlu saya ketahui Pak terkait dengan keterampilannya. Artinya harus ada cara agar memanage atau menjadi manajer uh, atau seorang manajemen itu bisa menjalankan hal tersebut. Itu barangkali pertanyaan Pak dosen. Jadi mungkin kiat-kiat ya Pak ya. Betul, betul. Baik, tadi mungkin yang pertama saya capture bagaimana seorang manajer dapat menjadi pemimpin, tapi manajemen dan kepemimpinan ini sebenarnya ada perbedaan ya Pak ya. Bagaimana manajer dengan leader mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau di manajer lebih kepada tadi Pak di awal itu lebih kepada memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau si manajer itu fokusnya bagaimana mengelola pekerjaan sehari-hari Pak, daily, memastikan si tugas-tugas itu dilakukan apakah sesuai prosedur untuk mencapai tadi ya achievement goal-nya gitu ya. Mengorganisir dan juga mengawasinya. Jadi si manajer itu lebih fokus pada bagaimana strukturnya, bagaimana efisiensinya gitu ya. Nah, mungkin kalau leader gitu ya atau pemimpin biasanya lebih kepada bagaimana dia menginspirasi juga memotivasi orang atau lebih kepada memberdayakan dan mempengaruhi Pak gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa mengajak orang untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya pemimpin itu lebih penekanannya itu pada visi jangka panjang gitu. Bagaimana dia bisa memberdayakan tim untuk bisa berkembang dan juga berinovasi gitu Pak. Memang manajer itu bisa saja jadi lead, tapi kalau sudah lead biasanya dia bisa menjadi manajer gitu Pak. Namun dalam prakteknya eh, sebenarnya yang disukai itu lead sih Pak. Yang kalau di dunia dunia kerja itu karena biasanya lead itu kan lebih mengayomi biasanya daripada manajer yang lebih kepada menyuruh-nyuruh Pak dalam tanda petik ya. Manajer itu emang begitu gitu ya, lebih kepada manajer kerjanya itu mendirecting tadi karena mendirect dia itu lebih menyuruh-nyuruh nggak. Kemudian Kak, ya tadi dari orientasi waktu memang kalau untuk jangka pendek cocoknya manajer ya. Karena dia memastikan operasional kelancaran operasi harian. Sedangkan kalau lead dia biasanya karena ada visi jangka panjang
maka dia bisa merumuskan visi ke depan apa gitu ya, kemungkinan untuk beberapa jangka waktu ke depan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, dia bisa mendorong perubahan itu. Nah, kemudian dari sisi waktu, kemudian dari sisi gaya kerja gitu ya, gaya kerja atau gaya kerja kalau si manajer mengandalkan kontrol dan pengawasan tadi, tapi kalau si pemimpin mengandalkan bagaimana dia bisa mempengaruhi dan juga menginspirasi dan menciptakan lingkungan di mana anggota itu bisa termotivasi, dia bisa memberikan yang terbaik. Biasanya dengan pemimpin dia bisa mengenerate gitu ya passion-passion yang ada di orang gitu. Beda dengan manajer. Manajer itu lebih kepada ya berikan instruksi pada tim. Tolong kerjakan nanti di planning, kemudian nanti setelah itu dievaluasi, dimonitoring. Ya, makanya sih ya memang agak subjektif. Kalau yang lebih disukai memang biasanya yang berjiwa leader gitu. Nah, tapi sih untuk mencapai itu sebenarnya ini dua hal ini kita perlu punya gitu ya. Kalau kita ingin misalnya kita ada di posisi itu gitu ya, jiwa pemimpinnya juga harus ada. Kemudian dari sisi pendekatan, kalau manajer itu lebih kepada bagaimana mengatur orang, memastikan si orang tersebut ikut aturan dan prosedur sesuai aturan-aturan yang ada di organisasi. Tapi kalau leader lebih kepada bagaimana mengembangkan dan memberdayakan orang, mendengarkan ide, terus memberikan kesempatan orang tersebut dan ada biasanya di si leader itu bagaimana dia melit orang agar si orang tersebut bisa berkembang gitu ya. Jadi tidak langsung saklek dia kalau manajer mungkin bisa saklek gitu ya. Tapi kalau leader biasanya dia ada toleransi-toleransi tertentu gitu ya. Ya kalau untuk keterampilan ya seorang manajer bisa juga menjadi pemimpin efektif. Namun manajer juga perlu memiliki tadi ya, manajer keterampilan yang kuat, bagaimana dia bisa menjalankannya dan bisa itu ya menjalankan pendekatan-pendekatan kayak seorang pemimpin. Jadi singkatnya belum tentu manajer itu punya pendekatan kepemimpinan, tapi alangkah lebih baiknya kalau manajer juga bisa memiliki pendekatan seorang kepemimpinan agar bisa lebih lengkap gitu ya. Kalau tadi kiat-kiatnya ya macam-macam sih bisa. Tadi kan sudah dijelaskan ya, dia harus bisa men-planning, kemudian bisa mengorganizing gitu ya. Kalau tadi kan planning sudah ya, menentukan langkah-langkah yang mau dicapai. Kalau organizing, mengatur resource. Resource itu macam-macam, ada waktu, ada orang, ada anggaran, budget gitu ya, itu diatur. Kemudian di directing tadi ya, memberikan arahan, kemudian bagaimana dia bisa memotivasi supaya timnya itu mau melakukan apa yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian controlling tadi ya, pengendalian atau pengawasan, memantau, memastikan bahwa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan terakhir eh, ada satu keterampilan lagi sebenarnya yaitu mengambil keputusan atau making decision. Bagaimana pada saat yang dibutuhkan keputusan yang sifatnya harus cepat itu harus segera diputuskan. Karena jika ini ada berlarut-larut akan menimbulkan efek yang cukup fatal misalnya. Bagaimana itu seorang manajer bisa mengajak tim, kalau misalnya harus cepat, dia harus misalnya mengajak tim dalam proses mengambil keputusan. Berdasarkan tentunya informasi-informasi yang ada, sehingga tim kalau dilibatkan itu bisa ini ya Pak, ada rasa tanggung jawab, terus dia juga meningkatkan kepercayaan di antara anggota tim. Terus skill lainnya komunikasi tentunya ya, komunikasi yang efektif. Bagaimana dia bisa menyampaikan informasi itu dengan jelas, dengan efisien gitu. Dia perlu mengembangkan keterampilannya. Dan selain itu bukan hanya ngomong gitu ya, bukan hanya menyampaikan informasi, dia harus mendengarkan aktif apa sebenarnya yang diinginkan atau apa sebenarnya aspirasi dari tim gitu ya. Memberikan kesempatan tim menyuarakan pendapat mereka apa. Pemimpin yang baik kan pendengar yang baik dan bisa memberikan komunikasi dua arah. Itu kalau manajer ya. Kalau leader ya tentu tentu tadi ya dia visinya jelas, dia memiliki empati gitu ya, keterampilan interpersonal, dia bagaimana membangun
hubungan dengan anggota tim dan juga mungkin sesama apa ya orang apa pejabat yang setara dengannya dan juga kepada mungkin leader di atasnya gitu ya. Kemudian si pemimpin ini bisa apa manajer tadi ya ataupun pemimpin itu bisa mendelegasi Pak. Ya. Dengan adanya delegasi itu kan artinya si manajer memberi kepercayaan gitu ya kepada anggota tim, kesempatan anggota tim untuk mengambil peran supaya nanti ada kader kader. Jadi harus bukan hanya dia terus yang melakukan mengemban tugas-tugas tertentu, tapi memberikan kesempatan kepada anggota tim supaya dia nanti akan menelurkan leader-leader atau manajer-manajer yang lainnya, Pak. Yang lainnya yang agak berat sebenarnya integritas ya. Integritas. Bagaimana si manajer itu bisa menjadi contoh ya. Nah, integritas itu ya jujur, adil, beretika. Setiap keputusan-keputusannya itu ada aspek jujurnya, ada adilnya, dan ada etika gitu ya dalam setiap keputusan. Ini yang agak ya memang diucapkan agak mudah ya gitu. Tapi memang harus dipraktekkan gitu ya, harus dikerjakan itu integritas itu ya, jujur, adil, etika itu wajib gitu. Dan yang terakhir adalah itu Pak, apa apresiasi ya, apresiasi. Pemimpin yang baik mengakui pencapaian orang lain, memberikan apresiasi usaha dari anggota tim. Supaya apa? Supaya anggota tim tadi meningkat motivasinya dan juga keterlibatan atau engagement antara anggota tim apa terjalin dengan baik. Jadi ya mungkin dengan mengasah keterampilan keterampilan tadi sih apa ya dengan manajerial dengan pendekatan kepemimpinan maka apa ya manajer itu bisa secara bertahap mungkin bisa menjadi pemimpin yang efektif, menginspirasi dan juga mencapai kesuksesan bukan hanya jangka waktu yang pendek tapi dengan jangka panjang. Ya, memang ini skillnya skill khusus ya dan biasanya pendekatannya empiris eh, harus banyak jam terbang biasanya. Dan mungkin biasanya yang sudah banyak makan asam garam proyek dan juga interaksi dengan beberapa personal baik di internal perusahaan juga dengan apa dunia sekitarnya gitu ya di eksternal. Itu Pak Aep mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Atau mungkin ada Ya, tambahan dari yang lain mah enggak? ya, terima kasih Pak dosen, sangat jelas sekali apa yang Ya, dijelaskan. ya. Mungkin terdengar ya ini Pak ya ideal Pak, tapi kalau yang dirasakan di dunia nyatanya memang ya berliku-liku Pak. Hmm. Ah, tidak seideal apa yang mungkin disampaikan di perkuliahan Pak Ayat. Tapi itulah memang kalau apa ya di dunia perkuliahan ya pasti kita ada apa ya penyampaian di paparan yang ideal. Namun pada kenyataannya praktiknya kita mungkin akan berhadapan berhadapan di dunia nyata itu pada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Pak. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah mengalami itu ya. Tadi sudah sampai ke implementasi ya. Mungkin saya akan menerangkan terkait bagaimana implementasi ya ini. Nah, bagaimana ini menerapkannya. Bentar ya. Selain Pak Aep, ada lagi nggak? Yang lain? Apa sudah cukup? Saya cukup, Pak. Ya, ini teoritis ya, tapi bisa dibayangkan mungkin. Ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya singkat aja ya. Tapi tadi juga sebenarnya ini udah dibahas juga ya. Implementasi strateginya itu seperti apa. Jadi mungkin ini lebih kepada tugas nomor dua ya, bagaimana mengatur implementasi strategis gitu ya. Yang pertama struktur organisasinya ya, bagaimana
struktur organisasi itu kita bisa apa ya membuat struktur tim yang baik supaya strategi yang akan kita implementasi itu apa ya cocok dengan implementasi strategi yang akan dilakukan supaya strategi yang akan dikerjakan itu untuk chip tadi bisa sesuai gitu ya. Ini normatif ya. Kemudian sama tadi alokasi sumber daya ya, ada budget, ada humannya, ada juga teknologi, ada juga waktu ya, waktu untuk pencapaian tujuan. Bagaimana bisa mengalokasikannya dan yang ketiga adalah implementasi strategi dari sisi budayanya. Bagaimana bisa membangun culture di dalam anggota tim supaya pelaksanaan strategi itu ada. Ya, ini ini kira-kira tiga dari implementasi strategi yang harus dikerjakan, gitu ya. Ada strukturnya, bagaimana mengalokasikan resource-nya, dan ada juga dari sisi culture-nya. Ya, ini saya singkat aja ya. Udah pukul 8. Oke, lanjut. Bentar ya. Oke, bentar ya, bentar.
Saya ganti slide. Sepertinya ini materinya ada yang berbeda slide ya. Bentar ya. Soalnya materinya berbeda dengan yang di-share di Classroom. Bentar. Saya share PowerPoint-nya di grup ya. Bentar. Harusnya slide-nya yang ini ya. Sepertinya ada masalah sama kampanye karena tadi nggak update. Harusnya slide-nya ini. Makanya yang ini tuh lengkap. Ya, tadi tadi aneh ya. Yang tadi kok nggak lengkap ya. Bentar ya. Kita akan lanjutkan lagi. Berarti sekarang pembahasannya organisasi ya. Karena tadi kenapa membahas strategi ya. Agak aneh. Bentar ya. Berbeda dengan yang di ini. Tuh kemarin bikin ini jadi kenapa ke situ ya membahasnya. Karena langsung loncat gitu ya kepada strategi. Harusnya membahas terkait organisasi gitu ya. Nah ini cukup ya di sini. Ini slideshow-nya mana? Play from current slide. Saya pastikan apakah ini udah terlihat ya. Oke, kameranya ada. Ini ya. Jadi harusnya tadi sebelum strategi organisasi nih sekarang ya. Taruh tadi lebih kepada manajerial ya, manajemen dan juga tadi leadership disinggung sedikit-sedikit aja ya. Eh, Kalau digali lebih dalam mungkin ada ya ilmunya lebih dalam ya, manajer, manajemen dan juga leadership itu. Nah, sekarang kita membahas organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah sebuah struktur yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, mari kita lihat di sini ya ada elemen-elemennya dari
definisi ini ya kita bedahnya. Jadi organisasi itu adalah kelompok apa? Sekelompok orang. Ya. Organisasi ini selalu terdiri dari lebih dari satu orang. Ya, kalau satu orang bukan organisasi harusnya ya. Artinya apa? Ada kerjasama antara anggota ya, itu penting. Jadi si anggota itu adalah komponen penting dalam organisasi. Setiap anggota punya tadi ya, punya tanggung jawab beda-beda. Semua orang anggota itu bekerja untuk tadi ya mencapai tujuan. Eh, Ilustrasinya mungkin seperti tim tadi ya olahraga. Setiap pemain memiliki posisi yang berbeda. Striker, back, dan juga kiper tujuan sama memenangkan pertandingan di di organisasi. Semua anggota bekerja kolektif capai hasil akhir yang diinginkan. Kemudian itu dari sisi organisasi dipandang sebagai sekelompok orang. Kemudian dari sisi tujuannya, tujuannya juga sama. Organisasi ini tidak bisa eksis tanpa tujuan yang jelas ya. Organisasi dibentuk dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya tertentu ya. Nah, tujuan ini menjadi guidance atau pemandu arah kerja, memastikan setiap proses aktivitas itu sejalan dengan tujuan dari organisasinya. Nah, dalam konteks proyek software, ya, tujuan organisasi atau perusahaan mungkin untuk apa? Untuk supaya menyelesaikan si proyek, memenuhi kebutuhan dari user atau klien. Kemudian si proyek itu bisa selesai tepat waktu dan juga menghasilkan solusi teknologi ya, yang tentunya inovatif ya. Dengan cara apa? Semua anggota organisasi bekerja bersama, fokus yang sama untuk mencapai tujuan tadi gitu ya. Terus tadi dari sekelompok orang, kemudian tujuannya, tadi kan udah ya sekelompok orang, kemudian tujuannya, dan yang terakhir itu struktur dan posisi yang jelas ya. Ini kan tadi udah. Sekarang struktur dan posisi yang jelas. Nah, ini artinya bahwa organisasi itu setiap anggota juga tahu peran mereka dan apa yang dikerjakan beserta posisinya. Itu mereka punya hierarki, gitu ya, punya hierarki organisasi. Bisa berupa jabatan, bisa berupa tim ataupun unit, departemen yang tanggung jawabnya spesifik ya, gitu. Nah, nanti si struktur ini membantu memfasilitasi koordinasi sehingga setiap orang tahu kepada siapa harus lapor, bagaimana komunikasi, bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan itu gimana gitu. Nah, dengan adanya struktur yang jelas, sehingga memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Supaya apa? Supaya tidak ada tumpang tindih tuh dan kebingungan di antara anggota ya. Nah, jadi secara apa? Secara garis besar, organisasi ini adalah tadi ya, sekelompok orang kerjasama untuk tujuan yang sama dengan struktur yang jelas untuk membantu mereka mengorganisasikan atau mengkoordinasikan usaha dan tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Itu organisasi ya. Nah, sekarang perspektif atau cara pandang organisasi ya. Ini sebenarnya ada ininya ya menurut siapa gitu ini. Jadi namanya Edgar Hughes atau Edgar Huse atau Hughes mungkin ya. Jadi ada tiga perspektif menurut Edgar Hughes. Edgar Hughes memberikan pandangannya mengenai bagaimana organisasi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Ada tiga perspektif struktur. Ini bisa pointer ya, pen. Nah ini ya. Eh, nah gitu ya. Ada yang dari struktur, kemudian ada dari sisi workflow dan juga dari sisi humanity atau kemanusiaan. Nah, dari struktur, perspektif organisasi kalau dilihat dari struktur, ini fokus pada bagaimana desain organisasi dan kepemimpinannya gitu. Bagaimana desainnya? Organisasi dilihat sebagai struktur yang disusun, dirancang secara sistematis yang fokusnya bagaimana organisasi dari atas ke bawah, siapa pemimpinnya, siapa bawahannya, apa fungsi masing-masing, dan bagaimana flow.
perintah dan tanggung jawab itu bisa didistribusi gitu. Jadi kalau perspektif struktur organisasi itu bagaimana dia bisa melihat hierarkikal dan juga kepemimpinan dibentuk agar organisasi itu bekerja, pengaturan jabatan, wewenang, sama prosedur yang memastikan setiap orang itu bisa tahu perannya. Nah, kalau dilihat dari banyak perusahaan, kalau ada CEO gitu ya di puncak, di top manajemen, kemudian dilihat itu di apa di tengah-tengahnya itu ada manajer, kemudian ada juga di bagian operasional para karyawan. Nah, struktur itu memastikan aliran informasi dan keputusan-keputusan itu bisa diambil, bisa berjalan dengan lancar. Itu kalau organisasi dari perspektif struktur. Kemudian ada juga dari sisi perspektif workflow atau aliran kerjaan, workflow. Nah, yang kalau workflow ini fokusnya pada proses kerja dalam organisasi. Nah, biasanya untuk apa ya? Untuk fokus pada perspektif proses kerja, biasanya yang digunakan adalah namanya riset operasional. Nanti ada riset operasional ya setelah ini. Biasanya punya tools nih, namanya riset operasional. Nah, nanti si workflow tersebut melihat bagaimana tugas dan fungsi tersebut dialirkan di dalam organisasi dari satu tahapan flow ke tahapan flow yang lain. Ya, jadi nanti dipastikan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, tools yang digunakan tadi ya riset operasional. Nah, riset operasional ini digunakan nih pendekatan sistematis, bisa formulasi masalahnya apa, bisa juga pakai matematika gitu ya, model matematika bisa ya. Bisa juga nanti ada pengujiannya tuh testingnya. Lalu nanti diambil keputusannya berbasis data supaya nanti dengan tujuan supaya optimal tuh proses kerjanya. Jadi ini agak-agak ilmiah sih ya untuk apa perspektif workflow ini. Memastikan bahwa si sumber daya organisasi itu digunakan sebaik-baiknya ya. Ini emang agak idealis karena workflow ini melibatkan riset-riset operasional. Contoh misalnya yang menggunakan ini, misalnya kalau kita akan apa ya di dalam perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau ada supply chain management gitu ya. Jadi si pekerjaannya atau prosesnya itu dipastikan bahan bakunya diubah menjadi produk jadi melalui serangkaian proses dan terorganisasi dengan baik. Biasanya ini ada formulasi-formulasinya dan harus apa ya tepat ataupun toleransinya harus seminim mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif kemanusiaan atau humanity. Nah, yang ini atau unsur manusia dalam organisasi ini dipandang sebagai bagaimana organisasi itu merupakan kumpulan individu atau orang yang memiliki perasaan ya, bukan benda mati soalnya organisasi itu. Kemudian ada kebutuhan, ada juga motivasi yang perlu diperhatikan. Pendekatan ini itu melihat pentingnya hubungan antar orang, antar personal, dan juga bagaimana membangun dorongan-dorongan dan pengembangan dari SDM di dalam organisasi. Di sini perspektif dari sisi kemanusiaan mengakui orang-orang itu bukan sebagai sekedar bagian dari sistem, tapi mereka itu adalah kunci keberhasilan dari organisasi, gitu ya. Jangan memperhatikan aspek dari kemanusiaan seperti tadi ya, memotivasi, perasaan, hubungan kerja yang sehat, kesejahteraan. Si perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan. Pastinya arahnya ke sana gitu. Contohnya misalnya adalah penerapan teori hubungan manusia dengan manajemen. Ya, mungkin serikat pekerja dengan manajemennya, ataupun juga karyawannya langsung tanpa serikat dengan manajemennya juga bisa, kalau tidak ada serikatnya. Jadi di sini ditekankan bagaimana pentingnya komunikasi yang baik, ada tadi pengakuan ya atau penghargaan prestasi dan juga support untuk pengembangan karyawan. Jadi kalau perspektif kemanusiaan itu fokusnya pada manusianya. Jadi ada tiga tadi udah ya. Ya, ketiga perspektif tadi memberikan pandangan yang lengkap bagaimana si organisasi atau perusahaan bisa operasionalnya efektif dengan melihat tadi ya ada tiga yang dilihat ya strukturnya, aliran kerjanya dan kebutuhan manusia di dalam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam atau ciri-ciri dari riset operasional untuk yang mendukung yang
aliran kerja ini ya. Nah, eh, riset operasional ini ciri-cirinya itu biasanya ilmiah gitu ya. Ilmiah, jadi dia lebih lebih ilmiah. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk menyelesaikan masalah-masalah di organisasi ya. Ya, terutama dalam mengelola resource gitu ya, dalam juga proses. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia bisa memformulasi soal permasalahan gitu ya, di mana masalahnya itu diidentifikasi. Kemudian yang soal-soal yang penting atau masalah-masalah yang penting itu didefinisikan gitu ya. Kemudian disolusikan apa apa solusi yang dihasilkan itu mungkin sebenarnya di awal tidak tepat gitu. Mungkin ada agak-agak samar gitu. Jadi sebenarnya di tahap awal ini mencoba memahami masalah inti. Tujuannya yang ingin dicapai apa, kemudian di sini itu biasanya didefinisikan skop atau batasan-batasannya sejauh mana. Itu apa namanya. Jadi tidak supaya tidak masalahnya tidak melebar. Contohnya misalnya si perusahaan ingin menghadapi masalah distribusi nih. Nah, persoalannya pasti fokus pada bagaimana ngirimnya, bagaimana biayanya untuk penurunan biaya supaya pengiriman itu tidak terlalu tinggi gitu biaya pengirimannya. Kemudian bagaimana masalah mengoptimalisasi rute dari distribusinya gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang riset operasional itu biasanya mereka pakai matematika gitu. Yang kedua. Nah, jadi disusun tuh model matematikanya. Masalahnya diformulasi menjadi model matematis yang mencerminkan atau merepresentasikan seperti dunia nyata gitu ya. Model ini nanti ada variabel-variabel, ada formulasinya yang diukur, ada pemodelannya ya gitu. Untuk membantu melihat hubungan faktor yang mempengaruhi masalah. Yang ini biasanya kalau kita melakukan penelitian mungkin S2 atau S1 nanti gitu ya bisa, tapi biasanya levelnya ada S2 gitu untuk melihat apakah dengan ada sebuah model yang kita gunakan seberapa dampaknya untuk mempengaruhi masalah terhadap dampak. Misalnya kita ingin mengoptimalkan nih ada produksi barang di pabrik, apakah ada model matematis formulasi, pemodelan, simulasi yang mencakup variabel misalnya jumlah bahan bakunya, kapasitas produksi dengan waktu pengerjaan sehingga menghasilkan solusi solusi yang efisien. Nah, ini yang lebih ilmiah makanya ya. Ada matematisnya dan juga sebenarnya itu bisa jadi bahan tesis mungkin ya kalau levelnya di S2 mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana setelah di model matematis tadi disimpulkan. Kan tadi udah disusun tuh matematikanya gitu ya dengan formula tertentu gitu. Nah, kita bisa menggunakannya untuk membuat simulasi atau eksperimen supaya kita melakukan trial trial secara tes apa untuk testing gitu ya untuk mendapatkan solusi-solusi yang kira-kira bisa berpotensi menjadi solusi gitu. Kita melakukan testing untuk melihat sebenarnya model ini tuh menghasilkan kesimpulan yang akurat nggak atau relevan nggak dengan masalah yang ingin dipecahkan. Contoh misalnya kita menguji berbagai skenario produk ya, menentukan tuh sebenarnya kombinasi yang paling optimal untuk dalam dari sisi biaya waktu itu apa gitu ya. Biasanya kan kita perlu melakukan tes berbagai tes terus dites nanti kelihatan statistika tesnya itu mengerucut kemana sebenarnya yang optimal itu dari sisi biaya dan waktu apa. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol dan decision makingnya ya. Nah, di tahapan kontrol dan pengambilan keputusan, setelah tadi diuji dan hasilnya dianalisis, kita membuat keputusan berdasarkan kesimpulan dari model tadi kan. Nah, setelah itu dilakukan, ada juga kontrol. Nah, kontrol ini untuk memastikan apakah keputusan yang diambil itu akan apa ada evaluasinya atau setelah dijalankan perlu diperbaiki enggak gitu seiring adanya perubahan-perubahan situasi atau kondisi di dalam organisasi ya. Nah, pengambilan keputusan yang ada di dalam riset operasional ini dasarnya adalah ada data. Dasarnya data pasti. Dan ada juga analisanya gitu ya. Sehingga nanti keputusannya itu cenderung objektif dan efektif. Karena base-nya on data. Ya. Jadi ada 4 untuk riset operasional ini ya.
Kemudian yang kalau yang tadi ini ya perspektif aliran pekerjaan lebih detailnya yang ini riset operasional, ada juga perspektif kemanusiaan. Nah ini nih, bagaimana kita menggali dari sisi humanisnya gitu ya. Yang pertama adalah ini komponen-komponennya ya. Yang pertama adalah aliran hubungan manusianya ya. Yang ini kalau aliran hubungan kemanusiaan, ini kita fokusnya adalah bagaimana pentingnya hubungan antar manusia. Ide dasarnya adalah bagaimana eh, produktivitas perusahaan itu bisa meningkat ya. Jadi hubungan antar anggota, antar karyawan itu dikelola baik, komunikasinya efektif, kemudian peduli ada apa kebutuhan karyawan dan juga lingkungan kerjanya itu positif ya. Di sini tuh eh, pendekatannya itu karyawan itu bukan hanya sebagai alat produksi gitu ya, bukan, tapi sebagai individu yang makhluk sosial, memiliki kebutuhan sosial. Jadi psikologisnya juga diperhatikan ya. Misalnya karyawan merasa dia apa pada saat dia karyawan merasa dihargai gitu ya. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan juga atasan. Nah, biasanya si karyawan ini cenderung lebih termotivasi dan sehingga dia bisa berkontribusi lebih besar terhadap apa ya keberhasilan perusahaan gitu ya. Jadi ini apa ya dari perspektif orang atau apa kemanusiaan gitu ya. Dan yang kedua adalah aliran pengembangan organisasi. Nah, kalau yang pengembangan organisasi ini lebih menekankan pada bagaimana pengembangan sistematis ini bisa berkelanjutan secara keseluruhan. Fokusnya itu ada pada perubahan dan inovasi, ya. Ya, misalnya dirubah tuh inovasi struktur organisasinya mungkin dirubah. Kemudian prosesnya juga bisa berubah. Kemudian budaya organisasi perusahaannya juga bisa dirubah. Tujuannya apa? Supaya efektivitas organisasinya itu meningkat dan yang tak kalah penting apa? Yaitu kepuasan kerja si pegawainya. Ya, karena mungkin ada kalanya di kondisi-kondisi yang existing, ketika mungkin pada saat disurvei, mungkin ada ketidakpuasan dari beberapa orang gitu di dalam organisasi ini ya. Nah, dalam konteks pengembangan organisasi ini, ya melibatkan berbagai aktivitas ya. Bisa juga misalnya karyawannya diberikan training, kemudian organisasinya direstrukturisasi, dirubah, atau juga ada perbaikan cara berkomunikasi di internal. Ya, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa si organisasi itu bisa berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan di lingkungannya. Terus supaya apa? Supaya tetap kompetitif dengan market gitu ya. Dan tentu dengan tetap menjaga kesejahteraan dari sumber daya manusianya. Jadi kalau yang apa ya, kalau yang baik biasanya dia memperhatikan dari bagaimana aliran pengembangan organisasi itu. Dan yang terakhir ini yang agak berat yaitu pemikiran multidimensi ya. Jadi di sini aliran ini mengakui bahwa manusia dalam organisasi ini memiliki berbagai kebutuhan, motivasinya juga kompleks ya. Sehingga pendekatan dalam manajemen manusia ini tidak satu dimensi gitu. Jadi tidak satu sisi. Jadi si pendekatan ini itu mencoba menggabungkan berbagai sudut pandang, berbagai pendekatan yang berbeda memahami perilaku manusia dalam organisasi ini secara lebih menyeluruh atau holistik lah ya, nyebutnya menyeluruh ya. Jadi pendekatan multidimensi ini kita bisa pertimbangkan faktornya banyak gitu ya. Mungkin dia dilihat tuh kebutuhan fisiologisnya apa, kebutuhan emosional dia itu seperti apa, ada sisi karyawan itu sosialnya, ada kognitifnya, ada. Nah, dalam prakteknya pendekatan ini ya gabung-gabungan lah ya elemen-elemen tadi gitu ya, aliran hubungan manusianya, pengembangan organisasinya. Nah, tapi dalam pemahaman yang luas tentang bagaimana kompleksitas manusianya sebagai individu tadi gitu ya, berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi kesimpulannya perspektif kemanusiaan ini tadi ya ada tiga seperti yang di slide supaya kita terbantu memahami bahwa keberhasilan organisasi itu tidak tergantung pada struktur dan proses,
tapi bagaimana kita juga harus menangani unsur manusia di dalamnya. Ya, ini agak agak ini ya, agak lumayan sebenarnya kalau dipraktikkan cukup lumayan berat sebenarnya. Tapi biasanya kita terbantu dengan kalau memang ada advisor dari sisi psikologi dan orang yang berkompeten di dalam manajemen organisasi ya. Kemudian prinsip-prinsipnya ya, ini mungkin prinsip-prinsip organisasi yang baik gitu ya. Yang pertama adanya tujuan yang jelas ya. Jadi pertama tujuan yang jelas. Setiap organisasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu, biasanya tujuannya itu dirumuskan ya, jelas. Setiap orang tahu apa yang ingin dicapai supaya nanti menjadi panduan setiap aktivitas ya, planning, pengambilan keputusan, dan juga evaluasinya. Kalau organisasinya tidak ada tujuan yang jelas, maka tujuannya itu tidak dipahami gitu kan dengan baik oleh anggotanya. Sehingga anggota yang di dalamnya akan sulit. Ini kemana arah tuh kerjanya? Ini prioritasnya apa yang mau dilakukan? Oleh karena itu penting kalau organisasi itu memiliki visi dan misi ya yang dipahami oleh semua pihak. Biasanya dituangkan dalam visi dan misi. Itu jelas tujuannya kemana. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Ini juga harus jelas. Struktur organisasi itu mengatur tugas tanggung jawab. Nanti yang didistribusikan setiap anggota tuh. Kalau organisasi yang baik, setiap orang tahu mereka itu perannya apa sih. Siapa yang tanggung jawab atas tugas tertentu gitu ya. Bagaimana alur dari komunikasi dan pelaporan dilakukan. Nah, struktur organisasi ini memastikan tidak ada tadi ya, apa tumpang tindih dan juga mudah pengambilan keputusan dan penyelesaian masalahnya. Jadi organisasi tadi ya berjalan dengan efektif efisien pastinya gitu ya. Yang ketiga koordinasi yang baik. Nah, koordinasi ini berarti kan menghubungkan ya, menghubungkan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan berbagai orang di dalam unit atau unit di dalam organisasi. Sehingga si apa mereka itu bisa sinergis ya. Kalau organisasi yang besar, seringkali banyak apa kan apa unit atau departemen ya yang harus berkoordinasi atau bekerja sama, Eh, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik atau kebingungan di antara antar unit tadi gitu ya. Tanpa koordinasi yang baik atau efektif gitu ya, mungkin ada kesalahan atau keterlambatan dalam proses pekerjaan gitu karena tadi miskoordinasi gitu. Sehingga bisa jadi terhambat tujuan-tujuannya gitu. Makanya ini penting tiap apa anggota tim atau pegawai itu atau anggota organisasi bekerja sama gitu ya harus berkomunikasi dengan baik supaya semua bagian organisasi itu bergerak arahnya sama gitu karena dengan koordinasi yang baik tadi. Yang terakhir yaitu penerimaan tujuan oleh semua pihak. Nah, tujuan organisasi itu kan tidak hanya harus jelas ya. Selain jelas juga harus bisa diterima dan didukung oleh semua. Nah, setiap anggota tim merasa harus punya komitmen terhadap tujuannya. Mereka bekerja itu lebih semangat dan lebih produktif untuk mencapainya. Kalau tidak ada keselarasan antara antara tujuan dari masing-masing individu dan tujuannya, ini biasanya terjadi konflik atau demotivasi atau motivasinya menurun ya. Ada yang, aduh, kok jadi begini, saya jadi malas gitu ya. Nah, supaya apa? Ini penting untuk memastikan bahwa tujuan organisasi itu diterima oleh semua pihak dan bisa diinternalisasi oleh setiap individu gitu ya. Oh, karena dia merasa sebagai bagian yang penting dari organisasi tersebut, dia menjadi apa ya meningkat motivasinya. Nah, keempat prinsip inilah nanti yang apa ya berkait saling terkait dan perannya penting untuk memastikan keberhasilan organisasi untuk tercapai tujuan. Next, bentuk organisasi ini teoritis juga ya, ada yang fungsional, ada yang produk, ada juga matriks, dan juga ada yang proyek ya. Jadi mungkin saya singkat ya, kalau proyek itu struktur piramida atau otoritas vertikal gitu, setiap unit diatur berdasarkan fungsinya. Contoh misalnya marketing,
produksi, keuangan, kemudian unit SDM punya tadi ya punya role dan tugasnya masing-masing. Ciri utamanya kalau fungsional ini komandonya tunggal di sini ya. Setiap karyawan melapor pada satu atasan langsung. Keunggulannya ini efisiensi dalam tugasnya itu spesifik gitu. Kalau ini keunggulannya. Jadi nanti yang ini fokus di yang dia kerjakan gitu. Namun ini kekurangannya ya kurang fleksibel kalau untuk proyek yang memerlukan kerjasama lintas departemen gitu. Jadi dia mungkin sudut pandangnya hanya ke atas yang bagian dia aja. Ini juga sama. Tapi kalau misalnya ada proyek yang memerlukan kerjasama cross functional, ini kurang cocok kalau yang fungsional ya. Kemudian ada juga organisasi yang bentuknya itu produk atau area ya. Produk atau area. Ini orientasinya berdasarkan wilayah geografis biasanya ya. Nah, kalau yang ini cocoknya untuk perusahaan besar gitu ya. Ada berbagai jenis produk yang harus dia layani dengan lintas geografis yang berbeda-beda misalnya ya. Kalau dia cukup cakupan coverage wilayah yang cukup besar, ini harus ada juga organisasi produk atau area. Di yang struktur ini setiap unit itu apa diorganizing atau diorganisasikan berdasarkan produk. Misalnya bagian produk A di wilayah A, produk B di wilayah B. Nah, kalau yang ini keuntungannya fokus ya. Fokus yang lebih besar pada kebutuhan spesifik produk tertentu di area yang dilayani ya. Misalnya perusahaan multinasional mungkin di negara ya, berbagai negara dia. Biasanya memiliki divisi-divisi yang pisah-pisah untuk produk-produk teknologinya. Ya, teknologi A di China, di teknologi B di Swiss, bisa seperti itu gitu. Atau mungkin ada barang-barang yang konsumer gitu ya, atau layanan keuangan. Ah, nanti setiap tim itu ditugaskan di berbagai negara. Atau mungkin di berbagai wilayah kalau di satu negara. Ya. Kemudian kalau yang metrik, nah kalau yang metrik ini jalurnya itu bisa vertikal atau horizontal. Nah ini cocok kalau untuk yang cross functional. Ya, memungkinkannya ada dua jalur hierarki pelaporan. Satu melalui manajer fungsionalnya mungkin ya, kalau ada manajer fungsional atau spesialis itu ya fungsional. Atau bisa juga ke manajer atasnya, proyeknya gitu. Jadi nanti si karyawan itu memiliki lebih dari satu atasan sih, ya. Tergantung tugas atau proyek yang sedang dikerjakan. Ya, tadi kelebihannya ini fleksibel, kemudian kemampuan untuk kolaborasi lintas function gitu ya, atau cross function. Ya, ini memungkinkan resource dan keterampilan dari berbagai departemen bisa dimanfaatkan secara efisien. Mungkin ada yang experience di logistik, tapi dia juga bisa experience di human resource dan seterusnya. Karena si apa antar tim itu sudah di apa di 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 assign ke berbagai unit tadi gitu ya. Namun tantangannya kalau yang ini tentunya adalah konflik ya karena ada lebih dari satu otoritas ya. Ini konflik manajemennya lah. Tapi kalau yang ini minim konflik gitu. Kemudian yang terakhir adalah organisasi proyek. Nah, kalau yang ini lebih kepada bagaimana si organisasinya itu biasanya ad hoc berdasarkan proyek spesifik ya. Dalam organisasi proyek, sumber dayanya, timnya, strukturnya diorganising untuk menyelesaikan proyek tertentu aja. Setiap proyek itu ada timnya, penanggung jawab khususnya, siapa yang melaksanakannya. Jadi dia by project aja. Begitu proyeknya nggak ada ya bubar gitu. Nah, yang ini keuntungannya ya tadi organisasi proyek itu fokus sangat tinggi. Jadi kalau perlu fokus yang sangat tinggi agar pada hasil yang sifatnya project based, ini cocok gitu ya. Jadi ini kemampuannya untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan cepat tanpa terpengaruh fungsi-fungsi lain di organisasi ini cocok. Biasanya konstruksi gitu ya, kontrak konstruksi bangunan gitu ya yang sifatnya setelah jadi lalu itu dibubarkan. Terus software ya, membangun software atau produk software yang sudah jadi teknologi informasi ini cocok organisasi proyek. Atau sektor-sektor lain juga bisa karena dia based on project. Ya. Nah, setiap bentuk-bentuk tadi ya, ya ada kelebihan, ada juga challenge tersendiri ya. Ya, pilihan bentuk biasanya tergantung pada jenis bisnis.
yang jenis bisnisnya apa, kemudian ukuran perusahaan itu seperti apa, yang memungkinkan yang mana, dan ini tujuannya apa dulu gitu ya. Ya, tergantung dari kebutuhan. Kemudian dari tipe-tipe organisasi proyek ini ada 4 ya, ada OPF atau organisasi functional project atau organisasi proyek fungsional. Kemudian ada juga yang koordinator, ada juga yang murni OPMI, ada juga yang matrix ya. Eh, yang pertama yang fungsional tadi ya, mungkin mirip-mirip dengan yang organisasi fungsional. Jadi proyeknya itu dikelola oleh departemen atau unit fungsional tertentu. Unit teknik, ya udah bagian teknik aja dia yang melakukan teknik itu pemasaran yang dikerjain, keuangan ada yang dikerjain gitu ya. Artinya si karyawan bekerja sesuai di dalam fungsi atau divisi mereka masing-masing. Tapi diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tertentu ya. Karena ini proyek fungsional. Nah, yang proyek fungsional ini tanggung jawabnya berada di tangan manajer biasanya atau manajer atau fungsionalnya yang menentukan bagaimana nanti resource-nya dialokasikan. Kelebihannya tentu yang ini proyek fungsional ini eh, setiap fungsi pekerjaan itu spesifik, tapi tantangannya tadi ya cross fungsional ini kurang efektif. Ya, ini fokus di proyek fungsional. Kalau yang OPK atau proyek koordinator, ada koordinator proyeknya untuk memimpin proyek. Nah, ya si koordinator ini tanggung jawab. Dia bagaimana mengkoordinir resource supaya tetap berada di departemennya atau di unitnya. Nah, bedanya dengan yang OPF, koordinator ini lebih banyak otoritasnya untuk memastikan bahwa si proyek itu sesuai rencana. Tapi koordinator proyek ini tidak ada kendali langsung atas resource-nya. Tugasnya mengkoordinasi tim, memastikan setiap kegiatan itu sesuai schedule, ya, sesuai tujuannya. Nah, kalau yang ini kelebihannya fleksibilitas. Kalau ini kan kekurangannya di fleksibilitas. Kalau yang ini kelebihannya di fleksibilitas. Tapi kurangnya adalah apa? Yaitu kontrol. Ya, kontrolnya ini terbatas. Kontrol langsung terhadap anggota tim. Ya, itu yang terbatas karena dia hanya sebatas koordinator. Kalau yang ini organisasi murni proyek atau APMI ya, proyek murni. Nah, kalau yang tipe ini proyek itu dianggap sebagai entitas yang dia berdiri sendiri, terpisah fungsi atau departemennya. Jadi dia memisahkan diri. Dia ada tim khusus yang sepenuhnya dikhususkan untuk proyek tersebut aja. Nah, nanti ada manajer proyeknya. Dia punya kontrol penuh atas tim, resource yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ya, keuntungannya ini fokus pada penyelesaian proyek tanpa diganggu dari manajemen gitu ya dengan unit gitu ya. Dia punya otoritas penuh pada sumber dayanya dan ini kekurangannya bisa kurang efisien dalam penggunaan resource biasanya. Karena tim-tim khusus mungkin tidak selalu digunakan secara maksimal ketika proyeknya selesai gitu ya. Jadi kekurangannya itu pada saat proyek selesai harusnya si tim khusus ini bisa dialokasikan ke yang lain gitu ya. Gitu ya. Kekurangannya itu. Kemudian yang metrik atau OPM, ini ada kombinasi jalur pelaporan fungsional dan proyek. Jadi kayak ini itu yang ini dengan yang ini dikombinasikan gitu. Di sini anggota tim dalam organisasi melapor pada manajernya, manajer yang bersifatnya fungsional juga kepada manajer yang sifatnya proyek secara bersamaan ya. Makanya dia disebutnya metrik ya, kiri dan kanan atau ke apa ke kiri kanannya juga ke atasnya gitu ya. Ada dua jalur koordinasi. Manajer proyek itu otoritasnya proyek, kalau manajer fungsional itu kontrol atas pengembangan karyawannya, pengembangan keterampilan atau kemampuan karyawan. Nah, organisasi proyek metrik ini fleksibilitas tinggi karena dia memungkinkan resource-nya optimal di berbagai proyek. Namun kesulitannya biasanya atau tantangannya itu adalah tadi ya konflik antar bisa saja karena ada dualisme manajer fungsional dan proyek terjadi konflik antara dua orang ini gitu ya. Atau mungkin beberapa orang manajer tadi gitu. Terutama ketika menyangkut prioritas antara proyek dan fungsinya itu saling bersinggungan.
ya saya dulu dong, ah, enggak, saya dulu yang duluan karena. Jadi di situ ada kemungkinan dualisme kepemimpinan tadi ya. Nah, setiap tipe tadi ada kelebihannya tadi, ada juga tantangan yang berbeda tergantung kebutuhan dan struktur dari eh, apa kebutuhan atau struktur perusahaan tadi ya. Nah, kalau dari tadi ya paparannya kita udah 1 jam setengah ya. Nah, ini 5 menit lagi berarti sampai jam 9 ya. Ini manajemen apa, organisasi apa, dan hasilnya apa ya dari yang bahas tadi kita dari awal sampai akhir. Di sini ada manajemen adalah seni ya. Jadi ya manajemen ini seni. Jadi kalau seni ya ada pelajaran, ada lesson learn ya, bahwa ada ilmunya gitu untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Pertama manajemen itu yang ini ya yang pertama dulu nih. Manajemen ini adalah seni dan ilmu ya. Kalau sebagai sebuah ilmu manajemen itu dasarnya ada teori kan tadi, ada prinsip-prinsip yang bisa dibuktikan melalui penelitian ilmiah dan juga empiris atau pengalaman ya. Nah, kalau dari sisi seni, manajemen sebagai seni itu karena manajemen ini memerlukan intuisi ya, intuisi, intuisi, feeling, feeling kita itu apa ya. Kemudian memerlukan daya kreativitas ya. Kemudian memerlukan keterampilan tadi antar personal dalam memimpin, bisa mengarahkan tim. Nah, itu kan ilmu-ilmu seni ya, harus ada apa ya jam jam terbang dan juga pengalaman di sana gitu. Nah, dengan memadukan tadi ya ada aspek ilmiah atau seni itu apa ya artistik berarti ya. Manajemen ini nanti bisa membantu organisasi mencapai tujuannya efektif dan efisien. Pasti itu disebut terus ya, efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi dari sisi sudut ilmu dan seni gitu ya, organisasinya. Kalau organisasi itu adalah struktur yang digunakan untuk tujuan bersama. Nah, organisasi memberikan apa kerangka ya struktur untuk mengatur bagaimana tugas tanggung jawab tadi disebarkan atau didistribusikan alur komunikasinya bagaimana terus bagaimana sih anggota tim tadi bekerja sama atau kolaborasi. Struktur yang baik tentunya organisasi mampu bekerja bisa terkoordinatif dapat terkoordinasi untuk apa ya disepakati bersama gitu untuk tadi ya tujuan pastinya tujuan dari organisasinya. Dan yang terakhir, tadi ya ada berbagai bentuk kan ya, organisasi apa, sesuai kebutuhan. Nah, itu kan terakhir tadi. Nah, itu berbagai bentuk tadi kita bisa gunakan tergantung kebutuhan atau tujuan spesifik dari organisasi atau proyek. Ya memang tidak ada satu bentuk organisasi yang cocok untuk semua situasi. Tidak ada setiap bentuk yang punya kelebihan apa bisa digunakan untuk berbagai semua semua kondisi gitu ya. Setiap bentuk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tadi ya organisasi fungsional cocok untuk ya spesifik. Kemudian yang metrik fleksibilitasnya tinggi tapi mengelola proyek-proyeknya apa ya? Tadi ada apa? Ada kekurangan-kekurangan dari sisi dualitas atau dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu pemilihan bentuk ini harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik dari timnya atau dari organisasinya. Se Mungkin rangkumannya ya secara keseluruhan ya manajemen dan organisasi ini merupakan elemen kunci dalam menjalankan mencapai tujuan gitu ya dari sebuah perusahaan atau kelompok. Nanti manajemen ini mengarahkan sumber daya untuk mencapai hasil, sementara organisasi menyediakan strukturnya yang memungkinkan komponen itu nanti bisa bekerja sama secara bersama-sama. Ya, mungkin dari saya udah cukup ya, semuanya udah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ataupun manfaat apa ya dari sisi bagaimana manajemen dan organisasi. Mungkin di pertemuan kedua ini kita apa ya paparannya lebih kepada manajemen itu bagaimana dan organisasi bagaimana karena nanti kita akan masuk kepada materi bagaimana MPSI itu dilakukan dari sisi perspektif software atau sistem informasinya. Ya mungkin secara umum manajemen dan organisasi ini kan ilmunya cukup generik ya, cukup banyak di luar gitu ya.
bahkan mungkin di beberapa pemateri juga banyak ya di media-media online yang saya sampaikan tadi ya mungkin sebagai bekal bahwa bagaimana nantinya eh, apa ya mungkin para mahasiswa mungkin nanti ada yang jadi manajer proyek yang akan jadi anggota tim proyek bisa memandang manajemen dan juga organisasi itu secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya apa dari sudut pandang yang sifatnya individu gitu. Oh, menurut saya mah begini, tapi kita itu harus punya sudut pandang yang luas gitu ya. Kalau dari sisi manajemen itu apa, dari sisi organisasi itu apa, gitu ya. Jadi tidak langsung serta-merta memberikan kesimpulan secara sepihak gitu. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan bisa ini ya apa memberikan wawasan yang berlebih walaupun mungkin cukup singkat dalam sesi mata kuliah NPS ini di pertemuan kedua. Oke, dari saya udah cukup. Ada yang ingin ditanyakan sebelum di close? Sekarang sepertinya sudah jam 9 lebih 1. Mungkin ada yang terinspirasi atau sudah lelah menyimaknya atau bosan ya? Ada saran mungkin gimana? Cukup jelas sekali. Udah jelas Pak, Pak Ed? Cukup jelas sekali apa yang Ya, disampaikan. Ya, nanti implementasinya ke dunia kerja apa? dan di masyarakat dan juga mungkin di perusahaan ya Pak Ed ya. Betul-betul. Iya, mungkin agak normatif, tapi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan banyak membahas terkait apa ya manajemen proyek di sistem informasinya ya. Ada beberapa dokumen ya mungkin nanti akan kita temui pada saat kita menghandle proyek. Yang sekarang lebih kepada ya wawasan-wawasan dan pengetahuan terkait manajemen dan organisasi di dalam secara umum lah ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya hitung 5 ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah tidak ada. Baik, terima kasih semuanya atas pertemuan di malam ini ya. Tadinya mungkin 40 menit harusnya sudah selesai gitu ya, tapi ternyata cukup panjang juga ya paparannya gitu ya. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi untuk pertemuan kedua bisa apa ya bisa bermanfaat gitu ya untuk semuanya. Kalau nanti di pertemuan ketiga tadi sudah disampaikan lebih kepada MPSI-nya. Terima kasih, izin saya tutup. Bila topik gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima hatur kasih semuanya nuhun. ya, izin di Iya, mangga Bapak hatur nuhun. Donohon.